Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Satriawadana dari kelompok 7. Ingin mempresentasikan mengenai jurnal kita yang berjudul Edible Film dari kombinasi pati biji alpukat, kitusan kulit udang, dan gel lidah buaya. Berikut kelompok kami. Ada Renaldi Satriawadana, yaitu saya. Ada Triku Ryosi Damiari, Vina Mufarih, Angga Ramadhani Saputra, Muhammad Radin Karahman, dan Farah Yasmin. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan jurnal kita. Terdapat beberapa poin-poin yang kami jelaskan pada presentasi ini, yaitu permasalahan sampah plastik. Permasalahan sampah plastik telah menjadi sorotan publik di Indonesia dengan menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Dan masyarakat menyadari bahwa sudah saatnya untuk mengubah kebiasaan dalam menggunakan plastik ini. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu terjadinya berbagai masalah, yakni perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan penumpukan jumlah plastik. Terdapat banyak jenis penyumbang limbah plastik, salah satunya yaitu kemasan makanan. Pada umumnya, bahan makanan sangat sensitif dan mudah mengalami penurunan kualitas karena faktor lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Maka, penggunaan kemasan merupakan solusi yang tepat untuk mencegah atau memperlambat fenomena ini. Bahan pengemas dari plastik banyak digunakan dengan pertimbangan ekonomis dan memberikan pelindungan yang baik. Perlu diketahui bahwa edible film dapat dijadikan alternatif permasalahan di atas, yaitu serupa dengan plastik. Yaitu apa? Edible film itu berfungsi sebagai bahan pengemas, yaitu yang layak dikonsumsi dan dapat terdegradasi oleh alam secara biologis. Penggunaan edible film ini dapat mencegah proses oksidasi perubahan ataupun mencegah pertumbuhannya adanya mikroba atau penyerapan uap air. Selain itu, apabila edible film ini dipadukan dengan komponen tertentu yang dapat menambah nilai fungsional, maka penggunaan dapat digunakan sebagai pembawa antioksidan yang dapat melindungi produk terhadap proses oksidasi lemak. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik dari kombinasi pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel lidah buaya apabila dimanfaatkan sebagai edible film melalui parameter persen kelarutan dan biodegradasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk bab berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada edible film. Edible film ini merupakan satu lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang bersifat hidrofilik dari protein maupun karbohidrat serta lemak atau campurannya. Bahan pengemas ini dapat mencegah proses oksidasi perubahan organoleptik, pertumbuhan mikroba atau penyerapan uap air, dan proses oksidasi lemak. Contoh yang umum dari pengemasan edible film adalah sosis daging yang tidak perlu dibuang bungkusnya ketika dimasak dan dimakan karena sudah dilindungi oleh edible film. Komponen edible film dikelompokkan dalam 3 kategori berdasarkan komponennya, yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit. Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film dapat berupa protein atau karbohidrat. Karbohidrat yang banyak digunakan sebagai bahan film adalah polisakarida meliputi selulosa, pektin, pati modifikasi, ekstrak rumput laut, gom arab, dan kitosan. Selanjutnya ada pati biji. Pati merupakan salah satu polimer alami yang tersusun dari amilopektin dan amilosa. Pati diperoleh dengan mengekstraksi tanaman ataupun biji yang kaya akan karbohidrat. Dalam hal ini, pati menjadi penyusun utama cadangan makanan tumbuh-tumbuhan. Biji alpukat juga merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, selain buah, batang, dan akarnya. Bijinya tersusun oleh jaringan parenkima yang mengandung sel-sel minyak dan butir tepung sebagai bahan cadangan makanan. Biji alpukat mengandung zat pati yang cukup tinggi, yakni sekitar 80,1%. Hal ini memungkinkan biji alpukat sebagai salah satu sumber pati alternatif. Selanjutnya, tinjauan pustaka kitosan. Kitosan merupakan kulit luar hewan golongan krustasea seperti udang ataupun kepiting, di mana apabila ini dikonsumsi dalam tubuh manusia, kitosan bisa berfungsi sebagai penyerap lemak. Namun kemampuan kitosan ini tergantung pada derajat disetilasinya. Kitosan ini tidak larut dalam air, basa kuat, asam sulfat, pelarut organik, namun sedikit larut dalam asam klorida dan asam nitrat, dan mudah larut dalam asam format.
Selanjutnya ada gel lidah buaya atau aloe vera. Aloe vera ini memiliki kandungan yang dapat menahan hilangnya cairan dan menghambat kerusakan produk pasca panen yang berfungsi sebagai antimikroba dan juga berfungsi sebagai antipiretik, antivirus, anti kanker, aktivitas insektisida, dan aktivitas imunologi. Selanjutnya itu ada bab metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian kelompok kami ini adalah kuantitatif, di mana penelitian ini dilakukan merupakan penelitian eksperimental sesungguhnya atau true experiment. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, merupakan perbedaan perbandingan komposisi dari pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel aloe vera. Variabel kontrolnya ada basis pembuatan edible film, bahan aktif, jenis dan kondisi sama saat pengujian, dan variabel terikatnya yaitu ada hasil uji. Selanjutnya. Berikut poin-poin mengenai metode. Ada pembuatan dan juga uji. Pembuatannya yaitu edible film dan pati biji alpukat, sedangkan untuk uji kita melakukan 2 uji, yaitu kelarutan dan biodegradasi. Dimulai dari yang pertama yaitu pembuatan pati biji alpukat. Step by stepnya telah saya jabarkan di sini, yaitu kita memakai biji alpukat yang langsung dibeli dari market, yaitu biji alpukat yang telah dikumpulkan lalu kita cuci bersih. Setelah itu biji alpukat kita kupas dari kulit arinya dan dipotong kecil-kecil. Lalu biji alpukat tersebut yang sudah dipotong kecil-kecil masukkan ke dalam blender dan tambahkan aquades. Aquades ini kita beli di toko online. Nah, setelah ditambahkan aquades sampai biji pun tenggelam, lalu dihaluskan menggunakan blender. Nah, hasil blender disaring menggunakan kain kasa. Ampasnya dibuang, sedangkan sarinya kita pindahkan ke dalam wadah. Karena untuk pembuatan pati biji alpukat kita hanya memanfaatkan sarinya saja. Lalu, step selanjutnya, wadah tersebut ditutup menggunakan aluminium foil dan didiamkan selama 2 hari hingga terlihat endapan yang berbeda dengan warna larutannya. Lalu selanjutnya dilakukan penuangan air sedikit demi sedikit hingga tersisa endapannya saja. Lalu yang terakhir, endapan tersebut kemudian dikeringkan dengan angin dan dihaluskan menggunakan mortal alu. Berikut tabel komposisi yang sudah kelompok 7 buat. Ini terdapat P1, P2, dan P3. Pembuatan P1, P2, P3 ini berarti mencari perbedaan dari hasil dari berat yang masing-masing berbeda. Misalkan, jika pati lebih berat, apakah degradasinya akan berbeda maupun kelarutan akan berbeda? Karena pada dasarnya semakin banyak uji, maka hasil yang kita dapatkan akan semakin valid. Misalkan di sini terdapat pati biji alpukat, yaitu 3 gram pada percobaan pertama, percobaan kedua 2,75, dan percobaan ketiga itu 2,5 gram, sama seperti gel aloe vera. Dan selanjutnya, terdapat perbedaan juga dari pati dan CMC dicampurkan dengan aquades dan kitosan kulit udang dengan larutan asam cuka hingga homogen. Homogen berarti tercampur rata. Lalu ditambahkan gel aloe vera dan gliserin hingga homogen maupun tercampur rata. Lalu campuran tersebut dicaring, dicetak, dan ditempatkan di oven yang bersuhu 110 derajat selama 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode uji kelarutan. Penelitian ini menggunakan prosedur Gontard 1993. Untuk menentukan kelarutan edible film dalam air, persentase kelarutan adalah persentase bagian yang terlarut dalam air setelah perendaman selama 24 jam. Langkah-langkah untuk uji kelarutan yaitu pertama, spesimen dipotong dengan ukuran 3x3 cm, lalu diletakkan dalam cawan aluminium yang terlebih dahulu sudah dikeringkan dan ditimbang beratnya. Lalu sampel direndam selama 24 jam. Setelah itu, sisa sampel yang terlarut diambil dan dikeringkan, lalu ditimbang beratnya, dan untuk perhitungannya menggunakan rumus berikut, yaitu S sama dengan W0 min W1 per W0 kali 100%, dengan keterangan S sama dengan persentase spesimen larut dalam air, dan W0 sama dengan berat awal, W1 sama dengan berat akhir. Selanjutnya adalah uji metode biodegradasi. Uji biodegradasi dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan dapat terdegradasi dengan baik di lingkungan.
Uji biodegradasi dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, menyiapkan sampel dengan ukuran 2 kali 6 cm, kemudian ditimbang masanya. Kedua, sampel dikubur dalam tanah dan didiamkan selama 1 minggu. Lalu edible film dikeringkan dalam desikator dan ditimbang sehingga diperoleh berat konstan. Lalu untuk rumus-rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, persentase weight loss sama dengan berat awal dikurangi berat akhir per berat awal kali 100%. Lalu laju degradabilitas yaitu sama dengan berat awal dikurangi berat akhir per waktu uji kali 100%. Lalu untuk yang terakhir, waktu degradasi sempurna sama dengan 100% per persentase weight loss kali waktu uji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Jadi dalam penelitian ini, kami kelompok 7 menghasilkan 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0 yang menyatakan bahwa kombinasi antara pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel aloe vera tidak dapat dijadikan edible film. Lalu yang kedua, hipotesis HA yang menyatakan bahwa kombinasi antara pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel aloe vera dapat dijadikan edible film. Lalu akan dilakukan penelitian untuk mengetahui hipotesis mana yang terbukti. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada bab hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tampak dari edible film dari kombinasi pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel lidah buaya pada P1, P2, dan P3. Berikutnya. Ini merupakan hasil perhitungan kelarutan dalam air. Mengambil salah satu perlakuannya, pada P1 pada uji pertama menghasilkan 88,85%, pada uji yang kedua 58,81%, pada uji ketiga yaitu 90,89%. Dari data yang diperoleh yang berkisar antara 7,25% sampai 79,51%, terbukti bahwa edible film yang kami buat ini dapat larut di air dalam waktu 24 jam. Berikutnya. Ini merupakan hasil perhitungan biodegradasi. Kembali mengambil salah satu perlakuan P1, di uji pertama dapat terurai 14,5%, uji kedua 27%, uji ketiga 15,7%. Dan weight loss-nya 19,0%, laju degradable-nya 2,71% per hari, waktu degradasi sempurna 36,84 hari, dan dalam penelitian ini waktu degradasi hanya sampai 7 hari. Hasil dari uji biodegradasi ini berkisar antara 18,13% sampai 21,4%. Selanjutnya nilai tersebut dikonversikan sehingga menunjukkan hasil bahwa edible film tersebut akan terurai sempurna dalam 32,71 sampai 38,61 hari. Dan melihat nilai standar tersebut, edible film yang dihasilkan dapat terurai kurang dari 60 hari, maka dapat menyatakan bersifat biodegradable. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah sintesa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka kita dapat mengetahui bahwa hasil uji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kombinasi antara pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel aloe vera dapat dijadikan edible film. Dengan kata lain, H0 ditolak dan HA diterima. Lanjutnya. Lalu poin-poin dalam sintesanya, kandungan pati dalam biji alpukat mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku edible film. Dalam penelitian ini, pati yang berasal dari biji alpukat dikombinasikan dengan kitosan kulit udang dan gel lidah buaya. Kitosan sendiri dapat dimanfaatkan dalam pembentukan membran film. Lalu, untuk mendukung karakteristik edible film sebagai pembungkus makanan, gel lidah buaya mampu menahan hilangnya cairan dan menghambat transfer gas, oksigen, dan karbon dioksida. Lalu, gel lidah buaya itu juga mengandung banyak komponen fungsional
yang mampu menghambat kerusakan produk pasca panen yang berfungsi sebagai antimikroba. Dari segi permukaan, terdapat rongga-rongga yang akan mudah terisi oleh air karena terdapat pati dan kitosan yang bersifat hidrofilik. Edible film yang dihasilkan mampu mengalami pengurangan massa yang terjadi selama 7 hari. Hal ini disebabkan oleh kandungan pati yang akan dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam atau enzimatis. Selain pati, kitosan kulit udang juga dapat berperan dalam degradasi edible film. Akan tetapi, pati memiliki polimer karbohidrat yang lebih mudah terurai dibandingkan kitosan. Hal ini dikarenakan oleh peran kitosan sebagai perekat dan menjaga stabilitas sel. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kadar pati yang terdapat di dalamnya, maka nilai persen degradasinya akan semakin meningkat. Selanjutnya, akan lanjutkan. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya adalah pati biji alpukat, kitosan kulit, udang, dan gel lidah buaya dapat dijadikan sebagai bahan baku edible film. Berdasarkan data, nilai kelarutan air pada edible film yang berkisar antara 7,25% sampai 79,51% hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk kelarutan dalam air. Hasil uji biodegradasi menunjukkan edible film yang dihasilkan mampu terurai 2,59% sampai 3,05% perharinya selama 7 hari. Lalu terdapat saran yang pertama, perlu adanya penambahan waktu penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil waktu degradasi sempurna yang lebih presisi. Yang kedua, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui uji karakterisasi untuk mendapatkan hasil edible film yang lebih baik dan terjamin apabila dipasarkan. Yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah terhadap pemanfaatan edible film dari kombinasi pati biji alpukat, kitosan kulit udang, dan gel lidah buaya sebagai pengganti plastik yang jauh lebih ramah lingkungan. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.